Jumpa lagi di TV TV. Kali ini kita akan meneruskan pembahasan mengenai chipset-chipsetnya MediaTek, terutama Helio yang G-series. Sekarang kita akan bahas mulai dari Helio G70 sampai G95. SoC gaming yang mumpuni. Ya, Helio G-series kelas menengah atau menengah atas. Ya, keluarga Helio G-series ini dibilang sebagai SoC atau chipset gaming. Ada 5 SoC yang akan kita bahas kali ini yang sudah pernah kita tes ya. Itu adalah Helio G70, G80, G85, lalu ada G90T dan Helio G95 ya. Helio G70, 80 dan 85 ini udah ditawarkan di smartphone di kisaran harga sekitar 2 juta. Sementara G90T dan G95 itu ada di smartphone yang kelasnya di atas harga sampai kisaran 4 jutaan ya. Seharusnya ada G90 juga. Ya, tapi kita belum ada hasil tesnya di database. Harusnya sangat mirip lah dengan G90T. Ya, G90T adalah G90 dengan turbo gitu kan artinya ya. Nah, semua seri G ini hadir dengan Hyper Engine, senjatanya MediaTek di Helio G-series. Hyper Engine Performance Optimization dengan Intelligent Resource Management. Ini kita udah bahas di G25, G35 juga ya. Ini katanya yang menjaga performa dengan efisiensi daya. Lalu ada End-to-End Optimization yang disebut membuat rendering pipeline dari gambar di render GPU sampai dengan layar yang jadi lebih singkat sampai 60%. Jadi game itu terasanya lebih smooth dan responnya juga akan terasa lebih presisi. Nah, ini adanya di Helio G90, 90T dan G95. Yang di bawahnya belum punya fitur ini. Lalu ada Hyper Engine Connection Enhancement ya. Ini menjanjikan faster response, jadi responnya cepat gitu ya, dan konektivitasnya lebih bisa reliable. Ini ada di semua Helio G. Karena ya namanya gaming zaman sekarang memang harus ada konektivitas internet juga ya. Kemudian ada Intelligent Speed Uplift, ini tambahan fitur connection enhancement yang ini adanya di G90, G90T dan Helio G95. Di mana smartphone ini bisa terhubung ke 2 Wi-Fi dan koneksinya latensinya terendah. Ini akan banyak digunakan untuk gaming tentunya ya. Sayangnya fitur ini akan membuat si smartphone jadi harganya susah untuk murah. Jadi kemungkinan besar emang kita akan jarang ketemu. Ada lagi beberapa fitur lain di luar gaming seperti dukungan untuk voice wake up, bahkan ada dual wake up word gitu ya untuk Helio G90, G90T dan Helio G95. Lalu ada optimasi multi kamera framework untuk sistem kamera yang kekinian di smartphone sekarang. Lalu ada Secure ISP di mana ya untuk face recognition si ISP-nya ini atau image signal processing-nya ini memang diamankan ya. Jadi nggak gampang diambil gitu gambarnya ya. Lalu dukungan untuk AI ini baik untuk fungsi kamera maupun yang lain-lain juga. Lalu ada dual 4G untuk dukungan dual VoLTE juga ada di situ. Dan dia juga sudah punya Tiny Sensor Hub. Ini penting untuk optimasi efisiensi kinerja si smartphone. Dan tentunya supaya ngecharge lebih cepat ada Pump Express. Ya, kalau kalian sering dengar Rapid Charge, Quick Charge atau Fast Charging, nah ini ada Pump Express kalau di MediaTek. Oke, sekarang mari kita lihat pembagiannya. Ya, jadi G70 sampai G85 ini mirip. Ya, G70, G80, G85 ini mirip sekali. Fabrikasinya sama, Cortex-nya sama, pakai A75 dengan 2 biji dengan A556 di situ. GPU-nya juga sama, ada beda di clock. Bedanya cuma di clock GPU doang. Helio G70 di 820, Helio G80 di 950, Helio G85 GPU-nya ada di 1000 MHz. Sisanya sama semua. Jadi pada dasarnya yang 3 ini adalah benda yang sama. Jadi yang menarik adalah optimalisasi smartphone akan bisa membuat yang 3 ini bisa jadi mirip atau bahkan kebalik-balik posisinya. Ya karena itu ya, bedanya cuma di GPU doang. Ini hal kecil lah, nggak banyak lah perbedaan. Ada di GPU sama ada di clock buat yang Cortex A55-nya. Tipis jadi bedanya. Kemudian kita lihat lagi yang di G90, G90T dan G95. Lagi-lagi ini adalah yang lebih tinggi dibandingkan yang 70, 80 dan 85. Tapi ya yang 3 ini juga sebetulnya benda yang sama dengan sedikit perbedaan di clock. Jadi secara fitur nggak akan terlalu jauh beda. Mungkin di kamera sedikit beda. Dan di dukungan refresh rate juga sedikit beda. Tapi ini muncul karena perbedaan di malinya ya, di GPU-nya tentunya nih katanya ya.
Nah, setelah kalian melihat semua fitur-fiturnya, yang harus kalian camkan adalah belum tentu, yang pertama ya, belum tentu semua fitur ini bisa ditampilkan oleh smartphone yang menggunakan chipset ini. Karena implementasinya sangat tergantung si produsen smartphone juga. Lalu jangan buru-buru protes kalau misalnya ada yang support cuma 64 megapiksel terus bisa dipasang dengan 108 megapiksel misalnya kameranya ya. Karena itu bisa. Emang bisa terjadi seperti itu. Bisa jadi ada yang dikurangi, mungkin nanti frame rate yang diturunkan. Kalau misalnya dia bisa 64 megapiksel 30 fps diturunkan ke 20 fps. Jadi kalau mau terpakai 108 nanti agak patah-patah sedikit ya. Tapi toh foto kan cuma single take aja, cuma gambar dong. Jadi nggak ada pengaruhnya sebetulnya. Jadi acuannya ada di sini, tapi apakah fitur itu akan tercapai, akan ada, itu belum tentu. Ini berlaku untuk semua tipe SoC atau semua tipe chipset. Lalu perhatikan lagi bahwa ini terbagi dua kelas ternyata ya, 70, 80, 85, dan kemudian ada G90, G90T, dan G95. Yang dua ini harus terpisah, tapi di antara masing-masing pembagian ini, performa bisa aja jadi mirip-mirip. Mari kita lihat di benchmarknya. Oh ya, bicara soal benchmark juga harus agak hati-hati di mana memang untuk MediaTek itu bisa terjadi sedikit peningkatan performa spesial hanya untuk di benchmark. Tapi paling nggak kita akan bisa lihat perbandingannya lah ya. Oke, bisa kita lihat di Antutu 7. Jelas kelihatan banget ini G95 sama G90T memang di atas, lalu G70, 85 dan 80 memang ada di bawah mereka. Tapi perhatikan bahwa skornya G80 dan G85 ini agak berantakan nih, ketukar-tukar di sini nih ya. Lagi-lagi saya bilang tadi ya, tergantung optimalisasi per smartphone. Antara 70, 85 dan 80 ini bisa kebalik-balik nanti jadinya. Lalu kita lihat di Antutu 8. Lagi-lagi kita lihat bahwa G95 dan G90T memang urutannya benar di atas. Lalu di bawah G70, G85 dan G80-nya agak sedikit ketukar-tukar lagi ya. Tapi sebetulnya performanya kurang lebih mirip lah. Kita masuk ke Geekbench 4 di mana ini core prosesor yang dites. Kita lebih melihat bahwa persamaannya jadi semakin mirip di sini. G70, 85 dan 80 itu mirip sekali skornya, sementara G90T dan G95 mirip banget. Hal sama terjadi di Geekbench 5 dan kita bisa lihat perbandingannya dengan SoC yang lain, walaupun memang harus agak hati-hati kalau pas membandingkan benchmark ya, kalau mau dibandingkan dengan SoC yang lain. Tapi untuk sementara nikmati dulu grafiknya, kita lanjutkan lagi ke 3D Mark. Kita lihat di 3D Mark lagi ya. Oke, lagi-lagi kita ada perbedaan yang sama lagi, G90T dan G95 memang di atas, sementara 70, 80 dan 85 adanya memang di bawah. Dan terlihat perbedaannya jelas banget bahwa antara G90T dengan G95 itu jadinya lebih mirip ya. Sementara 70, 80, 85 itu juga mirip tapi di bawah memang ya performance-nya. GFX T-Rex Offscreen menunjukkan lagi-lagi hal yang sama dengan di sini. Ada yang menarik sekali bahwa bahkan G70 bisa melampaui G85. Lagi-lagi ini optimalisasi masalahnya. Dan GFX Manhattan Offscreen lagi-lagi menunjukkan hal yang sama. Nah, untuk perbandingan terhadap chipset yang lain kita bisa lihat ya tadi perbandingannya gimana. Kalian bisa mundurkan lagi kalau mau perhatikan lagi. Tapi perlu diingat lagi, kita harus ulang lagi sekali lagi bahwa skornya MediaTek bisa saja kena imbas dari sport mode. Ya, jadi sports mode ini bisa membuat performanya hanya tinggi di dalam benchmark saja. Ada dua cara melihat ini. Ada yang akan bilang bahwa ini tidak jujur, tapi ada juga yang bisa memperlihatkan ini sebagai ini loh sebetulnya performa maksimal yang bisa dicapai kalau misalnya produsennya mau ngegenjot. Jadi sebetulnya produsennya bisa aja ngegenjot terus gitu ya, digenjot aja kencang terus, tapi mungkin akan jadi panas nanti ya. Nah, sekarang mari kita lihat di game. Kita ambil PUBG aja karena ini yang paling umum dan kita paling banyak punya hasil skornya. Kita bisa lihat di G70 dan G80 ya. Smooth Extreme itu jalan di 48 sampai 55 fps. Sementara G80 itu Smooth Extreme bisa dapat 47 sampai 56 fps. Kurang lebih mirip, tapi dengan sebuah masalah bahwa di Smooth Extreme memang lonjakannya terlalu tinggi, naik turunnya. Ini membuat sebetulnya Smooth Extreme jadi kurang begitu nyaman untuk kelas G70, G80, dan G85. Sementara itu untuk G90 dan G95, Smooth Extreme itu lebih enak karena permainannya hanya di 55 sampai 60 fps. Tapi lagi-lagi kami kesulitan membedakan antara G90T dengan G95. Ini yang menarik ya. Kita kesulitan membedakannya. Di benchmark tadi kelihatan bedanya jauh, tapi pada saat kita masuk ke game kita kesulitan membedakannya karena ya kurang lebih sama lah, mirip-mirip. Jadi balik lagi, sebetulnya
Kalau dilihat G70, G85, dan G80 ini adalah 3 SoC yang sangat mirip sekali, bahkan sampai ke performanya yang mirip, tergantung tuningnya aja kurang lebih seperti apa, ya tergantung si smartphone seperti apa. Sementara itu G90T dan G95 itu juga mirip banget. Nah, jadi terlihat ya bahwa G70, 80, dan 85 ini kayaknya dipersiapkan untuk bersaing di kelas menengah versus Snapdragon 665, Exynos 9611 gitu ya. Sementara G90T dan G95 ini untuk menengah atas. Jadi lawannya mungkin Snapdragon 720G, 730G kurang lebih di situ ya. Pertanyaannya balik lagi, apakah ini adalah SoC gaming sebenarnya? Untuk G70, G80 dan G85 udah nyaman buat main, rata-rata semua game udah nyaman gitu. Tapi memang kalau mau main di kelas kompetitif rasanya masih agak kurang. Sementara itu G90T dan G95, nah ini rasanya udah enak untuk gaming kompetitif ya, seperti PUBG Mobile, mau taruh smooth extreme, mau bertanding, ini udah enak. Tentunya apalagi kalau kalian pakai pendingin. Seperti biasa, kalau buat gaming memang sebaiknya ada pendingin. Kita udah nemuin dari pengujian kemarin pakai G95, pada saat kita pakai kipas ekstra, performance-nya jadi lebih stabil lagi. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Kalian bisa lihat positioningnya dari G70, 80, 85 dan juga G90T dengan G95. Kurang lebih posisinya di mana, kesetaraannya kurang lebih di mana, dan performanya seperti apa. Semoga ini bisa membantu kalian dan mencerahkan tentunya. Saya Rifan, Jagat Review TV.